Pagi yang seharusnya cerah di rumah kayu besar keluarga di pinggiran Yogyakarta itu berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap. Keluar dari rumah ini. Kalian bukan anakku lagi karena kalian gay, teriak ayah mereka dengan suara menggelegar sambil menunjuk pintu depan yang terbuka lebar. Wajahnya merah padam penuh amarah yang belum pernah dilihat Rea dan Rian sebelumnya. Dua saudara kembar berusia 20 tahun itu berdiri membeku di teras, tas ransel kecil di punggung mereka terasa berat seperti beban dunia, sementara ibu mereka menangis terseduh di belakang ayah. Tangannya gemetar memegang kerudung yang basah oleh air mata. Rea, yang selalu lebih tenang dari saudaranya, mencoba bicara tapi suaranya hilang ditelan angin pagi yang tiba-tiba terasa dingin. Rian dengan mata yang biasanya penuh semangat, kini hanya bisa menunduk, air mata jatuh ke tanah berdebu. Malam sebelumnya mereka berdua memutuskan untuk jujur pada keluarga besar saat makan malam lebaran kecil, berharap orang tua yang mereka cintai akan memahami. Tapi harapan itu hancur saat ayah membanting gelas dan ibu memohon agar mereka kembali normal. Sekarang, hanya dalam hitungan menit, rumah yang penuh kenangan masa kecil, tempat mereka bermain bola di halaman, belajar mengaji bersama, menjadi tempat yang asing. Rea meraih tangan Rian, merasakan getar ketakutan yang sama, dan mereka berjalan meninggalkan gerbang tanpa menoleh lagi. Di belakang, suara ayah masih menggema, "Jangan pernah kembali kalau kalian tetap seperti itu." Malam itu mereka menginap di rumah teman lama di kota, tapi tidur tak kunjung datang. Rea memandang langit-langit kamar kecil, memikirkan bagaimana identitas yang selama ini mereka sembunyikan dengan susah payah kini menjadi alasan keluarga membuang mereka. Rian berbaring di sebelahnya, bisik, "Kita akan baik-baik saja, kan?" Tapi suaranya penuh keraguan. Keesokan harinya, dengan uang tabungan yang pas-pasan, mereka naik bus menuju Jakarta, meninggalkan Yogyakarta yang hijau dan tenang. Perjalanan 7 jam itu penuh diam, hanya sesekali Rian menatap keluar jendela sambil memikirkan masa depan yang tak pasti. Di Jakarta, mereka menyewa kamar kos murah di pinggiran, tempat yang sempit dan panas, tapi setidaknya ada atap. Rea langsung mencari kerja serabutan sebagai pelayan di warung makan, sementara Rian mencoba melamar lowongan administrasi meski ijazah kuliah mereka baru setengah jalan. Setiap malam, mereka berbagi cerita tentang hari yang melelahkan, tentang tatapan aneh rekan kerja yang entah bagaimana tahu rahasia mereka dari desas-desus keluarga yang tersebar cepat di kampung. Tekanan mulai terasa. Rea sering terbangun tengah malam karena mimpi ayah yang marah, sementara Rian mulai menghindari panggilan telepon dari saudara sepupu yang dulu dekat. Tapi di antara kesulitan itu, mereka saling menguatkan. "Kita punya satu sama lain," kata Rea suatu malam saat hujan deras mengguyur atap sengkosan. Rian mengangguk, tapi di dalam hatinya ada badai yang lebih besar, pertanyaan apakah mereka pantas bahagia setelah menyakiti orang tua. Bulan pertama berlalu seperti mimpi buruk yang tak berujung. Mereka kehilangan pekerjaan pertama karena gosip dari tetangga Yogyakarta yang sampai ke Jakarta, dan uang semakin menipis. Rea mulai menjual motor tua miliknya, sementara Rian belajar membuat kopi di kedai kecil untuk tambahan penghasilan. Konflik batin semakin dalam. Rea merasa bersalah karena dia yang pertama kali mengakui perasaannya pada Rian bertahun-tahun lalu, membuka pintu ke rahasia yang kini menghancurkan keluarga. Rian, yang selalu mengikuti langkah kakak kembarnya, kini bertanya-tanya apakah dia benar-benar gay atau hanya ikut-ikutan karena ikatan kembar yang terlalu kuat. Suatu sore, di taman kecil dekat kosan, mereka duduk diam di bangku kayu sambil melihat anak-anak bermain. "Apa kita salah, Re?" tanya Rian pelan. Rea hanya menggeleng, "Kita hanya mencintai dengan cara kita sendiri." Tapi kata-kata itu terasa hampa di tengah angin Jakarta yang penuh debu. Kehidupan terus berputar, dan mereka belajar bertahan. Teman baru mulai muncul, seperti Andi yang bekerja di KAI yang sama dengan Rian, seorang pria yang diam-diam mengerti perjuangan mereka karena pengalaman serupa.
Andi mengajak mereka bergabung dengan komunitas kecil yang saling mendukung, tempat orang-orang seperti mereka bisa bicara tanpa takut dihakimi. Di sana, untuk pertama kalinya, Rea merasakan sedikit ketenangan, bukan karena diterima sepenuhnya, tapi karena tidak sendirian. Rian masih ragu, tapi melihat kakaknya tersenyum lagi membuatnya ikut berharap. Bulan ketiga saat Ramadan tiba, mereka merasa kesepian yang luar biasa. Tak ada panggilan dari rumah, tak ada ma dari ayah. Ibu hanya mengirim pesan singkat lewat sepupu, jaga diri. Itu cukup untuk membuat Rian menangis diam-diam di kamar mandi. Rea memeluk saudaranya, kita akan pulang suatu hari, tapi dengan kepala tegak. Janji itu menjadi bahan bakar mereka untuk terus maju. Kehidupan di Jakarta mulai membentuk mereka, mengajarkan bahwa cinta sesama jenis bukan kutukan, tapi bagian dari siapa mereka. Namun, konflik belum berakhir. Suatu malam, telepon dari kampung datang, ibu sakit, tapi ayah melarang mereka datang. Itu seperti pisau yang ditusuk lagi. Rea dan Rian duduk berhadapan, mata mereka bertemu, dan tanpa kata mereka tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Tahun pertama di Jakarta berlalu seperti badai yang tak kunjung reda. Rea menemukan pekerjaan tetap di sebuah toko buku kecil di kawasan Senen, tempat yang tenang dan memberinya waktu untuk membaca buku-buku tentang psikologi dan identitas. Rian, lebih kreatif, mulai bekerja sebagai desainer Grace relance setelah belajar sendiri lewat internet di warnet murah. Uang masih pas-pasan, tapi setidaknya mereka tidak kelaparan lagi. Namun tekanan sosial tak pernah absen. Di lingkungan kosan, tetangga mulai bergosip ketika melihat mereka selalu bersama, dan suatu hari Rea dipanggil oleh pemilik kos karena perilaku aneh. Kalian saudara kembar, tapi jangan bikin tetangga tidak nyaman, kata bapak itu dengan tatapan curiga. Rea hanya mengangguk, tapi malam itu dia menangis sendirian di atap kosan sambil memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Rian naik menyusul, duduk di sebelahnya tanpa bicara lama. Kita tidak melakukan apa-apa yang salah, bisik Rian. Tapi kata-kata itu sulit diyakini saat setiap hari mereka harus menyembunyikan siapa diri mereka di tempat kerja. Rea bertemu dengan seorang pria bernama Dika di komunitas kecil yang mereka ikuti. Dika, seorang guru yang juga menyembunyikan orientasinya, menjadi teman bicara pertama Rea yang benar-benar mengerti. Mereka sering nongkrong di kedai kopi pinggir jalan setelah pertemuan komunitas, berbagi cerita tentang keluarga yang menolak dan mimpi yang tertunda. Dika pernah bilang, kita tidak perlu disetujui semua orang untuk bahagia. Kata itu seperti obat bagi Rea yang selama ini merasa bersalah. Sementara itu, Rian mulai dekat dengan seorang klien relance bernama Andi, seorang autografer yang sering memesan desain poster. Andi ramah, selalu tertawa, dan perlahan Rian merasa nyaman bercerita tentang masa lalu di Yogyakarta. Suatu malam, saat deadline proyek mendesak, Andi mengajak Rian makan malam di warung tenda. Di sana, untuk pertama kalinya Rian berani mengakui, aku suka pria, dan itu membuat keluargaku membenciku. Andi hanya tersenyum, aku juga. Momen itu menjadi titik balik bagi Rian, bukan cinta langsung, tapi pemahaman bahwa dia tidak sendirian di dunia ini. Konflik internal semakin kuat saat libur lebaran kedua tiba. Rea dan Rian duduk di kosan yang sepi, mendengar takbir dari masjid jauh, tapi tak ada undangan pulang. Rea mencoba telepon ibu, tapi ayah yang angkat dan langsung memutus sambungan. Kamu sudah mati buat kami, kata ayah dingin sebelum telepon mati. Rian melihat kakaknya gemetar, dan mereka berpelukan lama, air mata bercampur. Kita harus kuat, kata Rea, tapi suaranya pecah. Di tengah kesedihan itu, persahabatan dengan Dika dan Andi semakin dalam. Dika mengajak Rea ikut kursus malam tentang desain interior, membantu Rea mengembangkan skill baru. Rian dengan bantuan Andi mulai mendapatkan proyek lebih besar dari perusahaan kecil. Uang mulai stabil dan mereka pindah ke kosan yang lebih baik di Tebet, tempat yang punya kamar terpisah tapi masih berbagi dapur.
Suatu akhir pekan, mereka pergi ke pantai Ancol bersama Dika dan Andi. Di sana, melihat ombak, Rea merasa sedikit bebas. Mungkin suatu hari kita bisa pulang dengan bangga, katanya pada Rian. Tapi malam itu, saat kembali ke kosan, Rea menemukan pesan dari sepupu. Ibu sering sakit karena memikirkan mereka. Itu membuat Rea terjaga semalaman, mempertanyakan apakah pengorbanan ini sepadan. Rian juga bergulat dengan perasaannya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ikatan dengan Andi bukan sekadar pertemanan, ada getar yang lebih dalam. Tapi Rian takut karena pengalaman diusir masih segar. Apa kalau aku jatuh cinta lagi, keluarga akan semakin membenciku, tanyanya pada diri sendiri. Rea melihat adiknya gelisah, selalu ada untuk mendengarkan. Persaudaraan mereka semakin kuat, seperti benteng di tengah badai. Bulan-bulan berikutnya penuh tantangan kecil tapi menyakitkan. Di tempat kerja Rea, seorang rekan kerja menemukan foto lama keluarga dan bertanya kenapa dia tak pernah pulang kampung. Rea berbohong, tapi kebohongan itu membuatnya sakit hati. Rian mengalami penolakan proyek karena klien tahu rumor dari kenalan di Yogyakarta. Kita harus pindah kota lagi, tanya Rian frustrasi. Rea menggeleng tegas, tidak, kita bangun hidup di sini. Perlahan, mereka mulai menciptakan rutinitas baru, pagi minum kopi bersama, malam diskusi buku, akhir pekan jalan-jalan murah. Dika dan Andi menjadi bagian keluarga kecil mereka. Suatu hari, Dika mengajak Rea ke acara komunitas yang lebih besar, tempat Rea bertemu orang-orang yang sukses meski gay. Kamu bisa seperti mereka, kata Dika sambil memegang bahu Rea. Kata itu memberi harapan. Rian di sisi lain mulai membuka hati pada Andi. Mereka jalan malam di Monas, bicara tentang mimpi. Aku ingin suatu hari keluargaku mengerti, kata Rian. Andi mengangguk, dan aku akan di sampingmu. Momen itu membuat Rian tersenyum untuk pertama kali setelah berbulan-bulan. Namun, konflik belum selesai. Saat ulang tahun mereka yang ke-22, telepon dari ibu datang diam-diam. Ibu rindu, katanya pelan, tapi langsung ditutup saat ayah pulang. Rea dan Rian menangis bersama, tapi pagi harinya mereka bangun dengan tekad baru, mereka akan hidup, bukan hanya bertahan. Tahun kedua dimulai dengan langkah kecil menuju mimpi besar. 2 tahun berlalu sejak hari pengusiran itu, dan Jakarta sudah terasa seperti rumah baru bagi Rea dan Rian. Rea kini bekerja di perusahaan desain interior kecil, posisi yang didapat berkat kursus malam bersama Dika. Rian telah membangun portofolio sebagai desainer grafis dan mulai menerima klien dari startup teknologi. Mereka pindah ke apartemen kecil di kawasan Kemang, tempat yang lebih aman dan dekat dengan komunitas. Uang masih dihitung, tapi setidaknya ada tabungan darurat. Persahabatan dengan Dika berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam bagi Rea. Dika, dengan kesabaran dan pengertiannya, membuat Rea merasa dilihat apa adanya untuk pertama kali. Suatu malam hujan, setelah makan malam sederhana di apartemen, Dika memegang tangan Rea dan berkata, "Aku suka kamu bukan hanya sebagai teman." Rea terdiam lama, lalu tersenyum. "Aku juga." Momen itu lembut, penuh pengertian, tanpa paksaan. Rian melihat perubahan di kakaknya dan merasa senang, meski hatinya sendiri masih berdebar dengan Andi. Andi sering datang ke apartemen, membawa kamera dan cerita tentang perjalanan Otto. Suatu hari, saat proyek besar selesai, Andi mengajak Rian ke gunung untuk refreshing. Di sana, di ketinggian, Rian akhirnya mengaku perasaannya. "Aku takut jatuh cinta karena takut kehilangan lagi," katanya. Andi memeluknya, "Aku tidak akan pergi." Cinta mereka tumbuh pelan, seperti bunga di tengah beton kota. Tapi konflik batin tak hilang begitu saja. Rea sering mimpi buruk tentang ayah, dan di siang hari ia menulis surat yang tak pernah dikirim. Rian, meski bahagia dengan Andi, masih merasa bersalah karena ibu yang sakit-sakitan. "Kita egois?" tanyanya pada Rea suatu malam. Rea menggeleng, "Kita hanya mencoba hidup."
Di tempat kerja, Rea menghadapi diskriminasi halus, rekan kerja yang menjauh saat tahu dia dekat dengan Dika. Rian juga kehilangan satu klien besar karena rumor. Tapi mereka belajar bangkit. Mereka mulai bergabung dengan kelompok dukungan online yang lebih besar, belajar bahwa banyak orang gay di Indonesia hidup bahagia meski diam-diam. Suatu acara komunitas di Kai tersembunyi, Rea dan Rian bertemu dengan orang-orang sukses, pengusaha, seniman, guru. Cerita mereka memberi inspirasi. Kita bisa, bisik Rea pada Rian. Persahabatan lama dengan teman kampung mulai pudar, diganti dengan ikatan baru yang lebih kuat. Dika mengajak Rea ke rumah keluarganya di Bandung, tempat orang tua Dika diam-diam menerima. Itu menjadi harapan bagi Rea. Rian dan Andi pergi ke Bali untuk liburan singkat, momen pertama mereka berdua jauh dari kota. Di pantai, Andi beroto Rian saat matahari terbenam, dan Rian merasa untuk pertama kali benar-benar bebas. Kembali ke Jakarta, kehidupan terus berjalan. Rea dipromosikan di kantor, Rian membuka usaha kecil desain online. Mereka kirim uang diam-diam ke ibu lewat sepupu, meski tak pernah dibalas langsung. Konflik muncul lagi saat sepupu menelepon, "Ayah tahu kalian kirim uang," dia marah besar. Rea dan Rian duduk lama di balkon apartemen, memandang lampu kota. "Kita tidak bisa menyenangkan semua orang," kata Rea. Tapi hati mereka tetap sakit. Di tengah itu, cinta dengan Dika dan Andi menjadi pelabuhan. Rea dan Dika merayakan 1 tahun bersama dengan makan malam sederhana. Rian dan Andi sering jalan pagi di taman. Persaudaraan kembar semakin dalam, mereka saling cerita tentang kekhawatiran, tentang mimpi masa depan. Suatu hari, Rea bilang, "Suatu saat kita akan pulang bukan sebagai anak yang diusir, tapi sebagai pria yang bahagia." Rian mengangguk, meski tak yakin kapan. Tahun ketiga membawa perubahan besar. Perusahaan Rea menang proyek besar, Rian mendapatkan kontrak dengan brand nasional. Mereka beli motor baru, apartemen lebih nyaman. Tapi di balik kesuksesan, ada kerinduan yang tak pernah hilang. Ibu kirim Oto diam-diam, Oto lama mereka kecil. Itu cukup untuk membuat Rea menangis. Rian memeluknya, "Kita akan baik-baik saja." Kehidupan mereka kini penuh warna, teman baru, pekerjaan memuaskan, cinta yang tumbuh. Tapi bayang-bayang keluarga masih ada, seperti awan di langit cerah. Mereka belajar bahwa pertumbuhan datang dari menerima diri sendiri dulu, baru menghadapi dunia. 4 tahun sejak diusir, Rea dan Rian sudah tak lagi terlihat seperti dua pemuda ketakutan dari Yogyakarta. Rea kini manajer desain di perusahaan besar, Dika masih guru tapi kini lebih terbuka dengan keluarganya sendiri. Rian sukses dengan studio desain kecilnya, Andi menjadi pasangan tetap yang mendukung setiap langkah. Mereka pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta Selatan, tempat yang punya halaman untuk tanam bunga, simbol kecil kehidupan baru. Cinta Rea dan Dika semakin matang. Mereka sering bepergian akhir pekan ke puncak, bicara tentang masa depan. Dika pernah bilang, "Kamu mengajariku bahwa keluarga bisa kita pilih sendiri." Rea tersenyum, tapi di dalam hati masih ada luka lama. Rian dan Andi lebih spontan, mereka ikut lomba autograf bersama, menang penghargaan kecil. Andi selalu bilang, "Kamu adalah rumahku sekarang." Tapi konflik muncul lagi saat Rian menerima undangan pernikahan sepupu di Yogyakarta. "Kita tidak diundang langsung," kata Rian sedih. Rea memeluknya, "Suatu hari mereka akan mengerti." Di tengah kesuksesan, ada pengkhianatan kecil. Teman lama dari komunitas ternyata menyebarkan rumor ke kampung, membuat ayah semakin marah. Rea marah besar, tapi Rian mengingatkan, "Kita tidak bisa kendalikan semua orang." Mereka belajar memakan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Suatu hari ibu menelepon diam-diam lagi. Ibu sakit, tapi ayah masih tidak mau dengar. Rea dan Rian langsung kirim lebih banyak uang, dan Rian mulai menulis surat panjang yang tak pernah dikirim. Cinta mereka dengan pasangan menjadi kekuatan.
Rea dan Dika merayakan ulang tahun bersama dengan makan malam romantis. Rian dan Andi pergi ke gunung untuk otosunrise. Di sana, Rian berkata, "Aku siap menghadapi apapun bersama kamu." Andi mencium keningnya. Persaudaraan kembar tetap jadi pondasi. Mereka saling dukung saat Rea hampir menyerah karena proyek gagal, Rian saat klien menolak karena gosip. "Kita selalu punya satu sama lain," kata Rea. Tahun kelima membawa mimpi baru. Rea dan Dika mulai rencanakan usaha kecil bersama. Rian dan Andi buka galeri oto online. Mereka semakin mandiri, semakin bahagia. Tapi kerinduan pada keluarga besar tak pernah pudar. Saat Lebaran, mereka rayakan kecil-kecilan di rumah, undang teman komunitas. Tawa terdengar, tapi mata Rea sering melirik oto lama ibu. Konflik batin Rea mencapai puncak saat ia bertemu mantan teman sekolah yang kini tinggal di Jakarta dan tahu cerita keluarganya. "Ayahmu bilang kamu sudah mati," kata teman itu tanpa sengaja. Rea pulang dengan hati hancur. Dika memeluknya semalaman. Rian juga mengalami momen serupa saat Andi ajak pulang ke rumah orang tuanya yang menerima. "Kenapa keluargaku tidak seperti itu?" tanya Rian. Jawabannya datang pelan melalui waktu dan kesabaran. Mereka mulai ikut konseling online, belajar mengelola trauma. Rea semakin dewasa, Rian semakin berani. Suatu malam mereka berdua duduk di teras, bicara panjang. "Kita sudah tumbuh," kata Rea. Rian mengangguk, "dan kita akan pulang suatu hari." Cinta dan persahabatan menjadi obat terbaik. Dika dan Andi menjadi bagian tak terpisahkan, membantu mereka melihat bahwa hidup tidak hanya tentang masa lalu. Tahun ke-6, bisnis kecil mereka mulai berkembang. Rea dan Rian kini punya tabungan cukup untuk mimpi besar, mungkin suatu hari beli rumah sendiri. Tapi di balik itu ada panggilan diam-diam dari sepupu, ibu semakin lemah. Itu menjadi titik balik. Rea dan Rian saling pandang, tahu saatnya mendekat. "Kita kembali," kata Rea tegas. Rian setuju meski takut. Perjalanan emosional mereka semakin mendekati klimaks. 10 tahun berlalu sejak hari pengusiran itu, dan Rea serta Rian kini pria dewasa berusia 30 tahun dengan kehidupan yang stabil. Usaha desain interior Rea dan Dika berkembang pesat, studio Rian dan Andi terkenal di kalangan startup. Mereka pindah ke rumah kecil di Depok, tempat yang nyaman dengan taman belakang. Tapi kabar dari Yogyakarta datang seperti petir, "Ibu sakit parah, dokter bilang mungkin tak lama." Sepupu menelepon tengah malam, "Ayah masih marah, tapi ibu ingin kalian pulang." Rea dan Rian duduk di meja makan, tangan gemetar memegang ponsel. "Kita harus pergi," kata Rian. Dika dan Andi mendukung sepenuhnya, bahkan ikut merencanakan perjalanan. Perjalanan kembali ke Yogyakarta penuh ketegangan. Di bus malam, Rea memandang keluar jendela, mengingat setiap detail hari pengusiran. Rian memegang tangannya, "Kita tidak lagi anak kecil." Sesampai di rumah sakit, ibu tersenyum lemah saat melihat mereka. "Anakku," katanya pelan. Ayah berdiri di sudut kamar, wajahnya keras tapi mata berkaca-kaca. "Kalian datang juga," katanya dingin. Konfrontasi dimulai pelan. Ayah menolak bicara dengan Dika dan Andi yang menunggu di luar. Rea mencoba bicara, "Kami hanya ingin ibu sembuh." Ayah membentak, "Kalian bawa malu keluarga." Tapi ibu memegang tangan Rea, "Ibu sudah mengerti." Malam itu, di hotel dekat rumah sakit, Rea dan Rian cerita panjang pada Dika dan Andi. "Kita harus sabar," kata Dika. Hari-hari berikutnya penuh emosi. Rea duduk berjam-jam di sisi ibu, menceritakan hidup mereka selama 10 tahun. Rian membawa oto-oto kesuksesan, menunjukkan mereka bukan lagi anak yang salah. Ayah diam saja, tapi mulai mendengarkan dari jauh. Konflik memuncak saat keluarga besar berkumpul. Sepupu bertanya terbuka, "Kenapa kalian tidak pernah pulang?" Rea berdiri, suaranya tegas, "Karena kami diusir." "Karena siapa kami?" Ruangan hening. Ayah menunduk pertama kali.
Ibu menangis bahagia saat melihat anaknya berani. Dika dan Andi diperkenalkan secara resmi meski ayah masih kaku. Mereka membuat anakku bahagia, kata ibu pada suaminya. Perlahan dinding mulai runtuh. Ayah bicara malam itu di teras rumah lama, aku takut kalian menderita. Rea memeluk ayah untuk pertama kali setelah 10 tahun. Kami bahagia, Pak. Rian menambahkan dan kami tetap anakmu. Momen itu penuh air mata. Ibu sembuh perlahan dan keluarga mulai belajar menerima. Rea dan Rian tinggal seminggu memperkenalkan kehidupan baru mereka. Dika dan Andi diundang makan malam meski awkward. Kalian berdua baik, kata ayah akhirnya pada mereka. Saat pulang ke Jakarta, Rea dan Rian merasa ringan. Kita lakukan ini, kata Rian. Keluarga besar mulai berubah, panggilan Ideo rutin kunjungan kecil. Tapi perjalanan belum selesai. Rea dan Rian sadar bahwa penerimaan butuh waktu, tapi cinta mereka pada keluarga dan pasangan tetap kuat. Mereka kembali ke Depok dengan hati penuh harap, siap menghadapi apapun. Kembali ke Jakarta setelah kunjungan yang mengubah segalanya, Rea dan Rian merasa seperti lahir baru. Ibu sembuh total, ayah mulai mengirim pesan singkat jaga kesehatan. Keluarga besar di Yogyakarta perlahan membuka pintu, sepupu mengundang mereka ke acara kecil, tante menelepon untuk bertanya tentang bisnis. Rea dan Dika merayakan dengan makan malam spesial, Rian dan Andi pergi liburan ke Bali untuk yang kedua kalinya. Di pantai yang sama dulu, Rian memeluk Andi erat di bawah matahari terbit, terima kasih sudah menemaniku pulang. Andi tersenyum, kita selalu bersama. Rea di Jakarta duduk dengan Dika di teras rumah, bicara tentang masa depan. Kita sudah tumbuh, katanya. Dika mengangguk dan keluargamu mulai mengerti. Konflik terakhir datang saat ayah datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Aku ingin lihat rumah kalian, katanya kaku. Rea dan Rian panik tapi senang. Mereka tunjukkan semuanya, bisnis, teman, kehidupan bahagia. Ayah diam lama lalu bilang, aku salah dulu. Pelukan ayah dengan anak kembarnya menjadi momen paling bahagia setelah 10 tahun. Ibu menyusul bulan berikutnya, membawa makanan khas Yogyakarta. Keluarga kecil mereka kini lengkap dengan Dika dan Andi. Rea dan Rian sering pulang kampung sekarang, membawa pasangan mereka. Masyarakat kampung masih bisik-bisik, tapi keluarga besar berdiri di belakang. Rea menjadi pembicara di komunitas kecil, berbagi cerita pertumbuhan. Rian membuka galeri yang menampilkan oto perjalanan mereka. Hidup berjalan damai. Suatu malam di rumah Depok, Rea dan Rian duduk bersama saudara kembarnya, memandang bintang. Kita berhasil, kata Rea. Rian tersenyum karena kita saling ada. Dika dan Andi bergabung, tangan saling genggam. Keluarga, cinta, dan penerimaan akhirnya menyatu. Tapi pertanyaan besar tetap menggantung, apakah keluarga selalu harus menerima anaknya apa adanya, atau ada batas yang tak bisa dilewati? Benar atau salah?